Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, para sahabat pecinta pengetahuan, masih bersama kami ya, Gudang Pengetahuan channel yang menyajikan berbagai macam pengetahuan. Kali ini kita coba menyajikan materi terkait dengan kepemimpinan ya. Yang sini lebih fokus kepada kepemimpinan transformatif. Apa toh itu kepemimpinan transformatif? Tentu langsung saja kita buka pengetahuannya terkait dengan kepemimpinan transformatif. Nah, kita terlebih dahulu coba menyajikan dulu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya pengetahuan ini lebih fokus kepada kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi kelompok. Ini lebih kepada pengertian kepemimpinan. Nah, selanjutnya terkait dengan transformatif. Jadi sebelum kita memahami secara menyeluruh pengertian kepemimpinan transformatif, untuk itu kita ketahui dulu pengertian transformatif. Transformatif menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti bersifat berubah-ubah bentuk. Ya, bisa itu bentuk, rupa, macam, sifat, keadaan, dan lain-lain. Secara istilahnya, transformatif di sini kita lebih memakai perubahan dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, itu untuk pengertian transformatif secara istilah. Nah, ketika kita gabungkan dengan pengertian kepemimpinan transformatif, maka di sini lebih kepada kemampuan seorang ya mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih maju sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan terarah dan terukur. Jadi kepemimpinan transformatif di sini itu suatu kepemimpinan yang lebih mengarah kepada suatu perubahan yang dulunya dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa, yang dulunya dari maju menjadi lebih maju, yang dulunya dari yang kurang mempunyai inovasi lebih memiliki inovasi yang luar biasa. Artinya kepemimpinan transformatif di sini kemampuan seorang pemimpin dalam merubah keadaan dari yang biasa menjadi luar biasa. Nah, artinya perubahan itu terlihat. Ini bagian dari corak kepemimpinan transformatif. Nah, ini perlu kita ketahui ya, pola perilaku kepemimpinan transformatif memiliki pengaruh yang kuat, memberi inspirasi atau motivasi, memberi arah, pedoman dalam bekerja, cerdas secara intelektual dan emosi. Ini bagian minimal yang dimiliki oleh seorang kepemimpinan transformatif atau oleh pemimpin transformatif. Ya, itu jelas ya, memiliki pengaruh yang kuat, jelas. Dia punya kewibawaan, punya karismatik, itu jelas. Memberi inspirasi atau motivasi, memberi arah, pedoman dalam bekerja, jelas. Bisa mengatur, bisa mengarahkan, cerdas secara intelektual dan emosi. Artinya cerdas di sini bukan hanya secara intelektual, akan tapi juga kecerdasan mengendalikan emosi, gitu maksudnya. Nah, berikutnya, seorang pemimpin harus menguasai manajemen kepemimpinan, itu jelas ya. Di sini manajemen kepemimpinan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat memanfaatkan semua sumber daya
melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Artinya, manajemen kepemimpinan di sini adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dimanfaatkan. Nah, jadi fungsinya dari pemimpin yang menguasai manajemen kepemimpinan ini, tentu pemimpin mampu memahami fungsi ya perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi monitoring ya, atau bisa dikatakan fungsi pengecekan ya, atau dimonitoring, dan juga fungsi evaluasi. Nah, ini bagian dari seorang pemimpin yang mampu menguasai fungsi dari manajemen. Berikutnya, memahami strategi kepemimpinan. Ini harus difahami strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diinginkan. Jadi strategi ini ya tentu kemampuan dalam mengantisipasi ya, atau kemampuan melaksanakan atau mengendalikan ya dalam sebuah roda lembaga atau organisasi ya, atau bahkan wilayah. Artinya mempunyai strategi. Nah, seorang pemimpin jelas mempunyai strategi yang ingin dilakukan untuk mengemban amanahnya di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Itu penting strategi kepemimpinan. Nah, berikutnya karakter pemimpin hebat. Nah, ini juga karakter pemimpin hebat ini yang jelas berani ya. Berani, bermental kuat, dan sabar, mau belajar, sensitif pada perkembangan baru, dan kemampuan untuk membentuk ide masa depan. Bakat berkomunikasi dan memotivasi dengan pikiran maupun perasaan. Jelas ini harus punyai komunikasi yang bagus ya, dan juga mampu memberikan motivasi ya dengan pikiran maupun perasaan. Jadi harus saling menjaga. Jadi pemimpin mengetahui karakter bawahannya. Mampu menciptakan dan mempertahankan atmosfer inovasi. Jadi ya memiliki gagasan inovasi yang bagus. Jadi inovasi yang sudah ada itu ya mampu dipertahankan ya, dan juga memberikan atau menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan. Mampu berpikir dalam konteksnya, jelas ya. Yang direncanakan itu mampu diselesaikan. Dapat dipercaya, konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Nah, berikutnya ini kita ketahui tipe kepemimpinan. Tipe dominator. Tipe dominator ini merupakan tipe kepemimpinan yang mendominasi atau didominasi oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ketika ingin melakukan kebijakan dalam sebuah lembaga atau organisasi atau istilahnya wilayah ya, ini dia lebih mengedepankan apa yang menjadi sebuah harapan dan cita-cita oleh seorang pemimpin itu. Jadi lebih didominasi oleh seorang pemimpin. Nah, yang kedua tipe demokratis atau demokrasi. Tipe demokratis ini lebih kepada mengedepankan pertimbangan, permusyawaratan. Jadi keputusan itu diselesaikan secara bersama dan dimufakati oleh jajaran yang ada dalam sebuah lembaga itu. Artinya jajaran di lingkupnya seorang pemimpin. Artinya yang memberikan masukan, memberikan arahan juga terkait dengan keberlangsungan di lembaga itu. Nah, ini pemimpin yang tipenya dominator. Nah, kalau pemimpin tipe karismatik, jadi karismatik ini biasanya
seorang pemimpin yang memiliki karisma baik, atau bisa diterjemahkan pemimpin yang berkarisma ini sebenarnya lebih identik kepada seorang pemimpin atau seseorang yang lebih menghargai orang lain. Jadi pemimpin karismatik ini tidak mengenyampingkan orang lain. Artinya dia memberikan suatu pemahaman kepada orang lain bahwa dia itu sangat membutuhkan orang lain atau mampu menempatkan orang lain itu menjadi posisi terpenting dalam kehidupan bersama. Itu karismatik. Yang berikutnya tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini adalah tipe-tipe seorang pemimpin yang lebih kepada pembatasan usulan-usulan, pembatasan masukan-masukan, sehingga usulan dan masukan yang diberikan oleh jajaran di lingkup organisasinya atau lembaganya ini kurang begitu diterima atau kurang begitu berkenan, atau ada pembatasan dalam menerima masukan dan usulan, dibatasi, sehingga ini lebih kepada tipe paternalistik. Yang berikutnya tipe militan. Jelas militan ini lebih kepada suatu pengorbanan baik secara harta, benda, ataupun yang lainnya. Inilah biasanya yang dikenal dengan tipe militan. Kalau dia sudah menjadi seorang pemimpin dalam suatu lembaga itu, tenaga, pikiran, harta, benda dia korbankan, mampu dia korbankan untuk kemajuan suatu lembaga atau suatu organisasi atau suatu wilayah yang dipimpinnya. Berikutnya penguasaan lingkungan atau wilayah kepemimpinan. Ini jelas seorang pemimpin yang hebat, pemimpin transformatif harus mampu menguasai lingkungan atau wilayah kepemimpinannya. Penguasaan internal anggota. Jadi seorang pemimpin harus mengetahui sumber daya anggotanya. Si fulan itu sebagai kemampuannya di bidang apa, si B kemampuannya di bidang apa, si C kemampuannya di bidang apa, harus diketahui oleh seorang pemimpin. Yang kedua, penguasaan geografis wilayah atau tempat tugas. Jadi harus hafal itu di lembaganya atau di organisasinya atau di wilayahnya. Di sana ada berapa infrastruktur, di sana ada berapa fasilitas, di sana ada berapa tempat-tempat dokumen. Itu harus hafal tempat-tempat itu. Yang ketiga, penguasaan lingkungan eksternal. Penguasaan lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitaran atau di wilayah organisasi itu berada, atau di wilayah lembaga itu berada, atau di wilayah yang dipimpinnya itu. Artinya sekitar wilayah sekitarnya itu dikuasai juga, mengetahui akses apa yang ada di sana. Nah, yang berikutnya penguasaan pemahaman fasilitas, penguasaan pemahaman fasilitas. Jadi jelas misalnya ada gedung yang ada itu fasilitasnya untuk apa, terus ada lagi misalnya alat itu biasanya berfungsi untuk apa. Artinya penguasaan terhadap pemahaman fasilitas. Dia tahu barang-barang yang ada itu sebenarnya dimanfaatkan untuk apa atau kemanfaatannya untuk apa. Ya dia pahami. Jadi fasilitas itu di sana ada fasilitas misalnya alat olahraga. Dia tahu di sana itu, kapan waktunya bermain, terus itu alat itu untuk apa, misalnya itu tahu. Nah, berikutnya memperkuat relasi dengan lembaga-lembaga terkait. Jelas memperkuat hubungan, artinya komunikasi untuk apa, untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan komunikasi informasi. Itu penting, informasi. Nah, ini kata-kata bagus terkait dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus dapat menempatkan dirinya sebagai pengendali. Jangan mengedepankan nafsu dan amarah belaka. Karena sejatinya pemimpin adalah pengemban amanah.
luar biasa. Ya, ini amanah, ini menjadi suatu kunci dalam kepemimpinan seseorang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadikan bawahannya sebagai bagian dari keberhasilan lembaganya. Ya, artinya apa? Kalau sudah seperti ini, ya, ini adanya suatu kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahannya atau pimpinan dengan anggotanya, ada koordinasi dan saling mengingatkan dan juga saling memberikan masukan. Untuk apa? Untuk keberhasilan lembaganya. Inilah yang dikatakan bagian dari demokratis tadi. Ya, terima kasih teman-teman sahabat yang masih setia dengan YouTube Gudang Pengetahuan Channel, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.